Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Umar Mukhtar, melanjutkan bahasan kita kaitannya dengan metodik khusus PAI. Hari ini kita akan pelajari tentang berbagai metode dalam pendidikan Islam. Karena kita tahu bahwa metode itu merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan dan juga upaya mencapai tujuan pendidikan, atau lebih spesifiknya lagi tujuan pembelajaran di dalam penggunaan metode itu. Pada video-video sebelumnya sebetulnya sudah sempat disinggung berbagai metode, ya, beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Namun dalam video ini akan lebih spesifik pada metode pendidikan Islam, ya, karena kita berbicara terkait dengan perspektif Islamnya, seperti itu. Kita perlu pahami dulu bahwa tadi juga sudah disampaikan metode itu adalah sesuatu yang penting. Begitupun dalam pandangan Islam, karena di dalam bahasa Arabnya, ya, metode itu disebut dengan thoriqotun atau thoriqoh, ya. Thoriqoh ini artinya jalan. Secara lugawi atau secara bahasa artinya adalah jalan. Sehingga apabila kita bermaksud untuk menuju suatu tempat atau bermaksud untuk bepergian kepada suatu daerah, itu tidak akan mungkin, ya, sulit dan bahkan tidak mungkin untuk mencapai tujuan di mana daerah yang kita maksud tanpa menempuh jalan yang benar. Oleh karena itu, thoriqoh atau metode, ya, itu sangat penting dalam proses kita menuju tujuan atau mencapai tujuan. Demikian halnya dengan pembelajaran. Jika ingin mencapai keberhasilan belajar, maka penggunaan metode merupakan sesuatu hal yang sifatnya wajib atau suatu keniscayaan. Nah, ini suatu keniscayaan, ya. Artinya tidak mungkin suatu proses pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil tanpa melalui pemanfaatan metode, seperti itu. Nah, sebab jika kita mengandalkan materi saja, itu tidak akan mungkin bisa diterima oleh siswa kalau tidak menggunakan metode, sesederhana apapun metode itu, gitu, ya. Nah, atau tindak lanjutnya adalah materi tidak akan diterima dengan baik jika tidak menggunakan metode yang baik pula. Nah, sebaliknya, ya, mafhum mukhalafahnya berarti materi akan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik jika disampaikan dengan baik. Nah, tentu saja disampaikan dengan menggunakan metode. Nah, jadi saling berkesinambungan antara materi dengan metode. Sehingga ada ungkapan dari Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, ya, seorang pimpinan Pondok Pesantren Gontor rahimahullah, ya. Beliau mengatakan bahwa al-maddatu muhimmatun walakinna at-tariqatu ahammu minal maddah. Ya, kita tulis. Al-maddatu muhimmatun. Bahwa materi, al-maddah itu adalah materi, ya. Al-maddatu muhimmatun. Materi itu sesuatu yang sangat penting. Walakinna tariqatu ahammu minal maddah. Ada kelanjutannya. Walakinna tariqatu ahamu minal maddah.
Jadi materi itu adalah sesuatu yang penting ya. Di sini dikatakan al-maddatu muhimmatun. Walakin at-thariqatu ahammu minal maddah. Akan tetapi thariqah atau metode itu lebih penting dari materi. Ya, jadi sepenting apapun materinya kalau tidak ada metode ya sulit untuk diterima gitu kira-kira ya dari ungkapan ini. Nah, ini yang kemudian menjadi dapat diambil keterangan ataupun kesimpulan bahwa sesuatu metode itu merupakan salah satu faktor penunjang dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Lantas bagaimana dengan proses pendidikan Islam itu perkembangan metodenya ya. Sepanjang catatan sejarah perjalanannya, setiap sistem pendidikan pasti memiliki metode khas yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Nah, dalam hal ini juga dalam sistem pendidikan Islam itu juga berlaku. Karena sejak zaman dahulu metode yang digunakan terus mengalami perkembangan, ya. Dari zaman awal, misalnya zaman Rasulullah, kemudian menuju ke zaman para sahabat, zamannya para tabi'in, tabi'in, para ulama, sampai dalam sistem pendidikan yang modern seperti saat ini terus mengalami perkembangan. Akan tetapi perkembangan itu karena pada awalnya Rasulullah telah memberikan pondasi yang cukup kuat sehingga tetap berpedoman pada apa yang telah dicontohkan ya. Artinya metodenya itu perkembangannya hanya dalam hal teknis gitu ya. Dalam hal teknis banyak sekali berkembang. Hal ini juga seperti proses istinbat hukum Islam begitu ya. Dulu kan di zaman Rasul proses penetapan hukum itu bisa dibilang praktis begitu. Ketika ada suatu persoalan, misalnya sahabat menghadapi persoalan, maka langsung ditanyakan kepada Rasul dan akan langsung keluar hukum itu. Baik itu secara pelaksanaannya yang berasal atau bersumber dari Al-Qur'an ya, ataupun dipertegas dengan secara teknis gitu ya melalui hadis. Nah, jadi sumbernya jelas ada Rasul begitu. Tetapi setelah Rasul wafat itu kan tidak bisa lagi meminta arahan atau meminta petunjuk kepada Rasul. Maka ketika ada permasalahan baru yang belum tercover di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, ada metode-metode baru semacam ijma ya, ijma atau konsensus kesepakatan antar ulama, seluruh ulama. Kemudian ada qiyas ya atau analogi ya. Contohnya seperti hukumnya narkoba ya kan, di Al-Qur'an kan tidak ada narkoba atau sabu-sabu gitu ya atau semacamnya lah gitu. Begitupun di hadis tidak ada dikatakan narasi tentang narkoba gitu ataupun syabu misalkan seperti itu. Tetapi perkembangannya kan ada kasus-kasus seperti itu narkoba gitu ya. Nah, maka digunakanlah qiyas tadi bahwa setiap yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Nah, itu adalah metode yang digunakan pada proses perkembangan dari istinbat hukum tadi ya. Begitupun tadi dengan pendidikan ya, dalam hal pendidikan perkembangannya itu terus mengalami dinamika yang begitu panjang begitu ya sampai pada sistem pendidikan yang terbilang modern. Nah, kemudian metode-metode yang ada sejak zaman awal itu yang tadi dikatakan menjadi fondasi yang kuat itu juga masih bisa dan relevan untuk bisa diterapkan ya untuk proses pembelajaran pada zaman sekarang ini. Apa saja? Nah, diantaranya yang pertama itu ada metode ceramah. Ini yang sangat umum sekali ya, metode ceramah yang banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, metode ceramah ini dilakukan dengan menyampaikan materi melalui penuturan secara lisan oleh guru kepada peserta didiknya.
Nah, ini juga dilakukan oleh pada zaman Rasulullah gitu ya. Ya. Bahwa sahabat itu pasti eh, melalui proses ceramahnya Rasul gitu ya. Ya. Tetapi ceramahnya Rasul itu tentu saja bukan sekedar mengeluarkan kata-kata, ada dasarnya begitu. Dasarnya ada dari Al-Qur'an ya, wahyu gitu. Dan kemudian yang tidak tercover di dalam Al-Qur'an pun menjadi hukum gitu ya di dalam ajaran Islam itu yang disebut sebagai as-sunnah atau hadis begitu. Nah, dalam penggunaan metode ceramah biasanya guru lebih dominan. Nah, ini ya. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan bentuk variasinya agar tidak timbul kejenuhan. Ini salah satu kekurangan dari metode ceramah adalah kalau terlalu lama, terlalu sering, itu jenuh juga, ya. Baik itu gurunya, apalagi muridnya begitu. Maka perlu ada variasi. Variasinya seperti apa ya? Ya bisa dikombinasikan dengan misalnya dengan menggunakan media tertentu gitu ya, atau divariasikan juga dengan kombinasi menggunakan metode yang lain. Misalkan ceramah disambung dengan metode tanya jawab atau metode diskusi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Rasulullah juga menggunakan metode ini. Contohnya adalah ketika proses atau peristiwa haji ya, haji wada ya, yang dialami oleh Rasulullah pada waktu itu. Rasulullah meminta kepada para sahabat atau kepada para umat Islam pada waktu itu yang hadir atau yang mengikuti haji itu untuk mendengarkan Rasulullah ya. Pada waktu itu Rasulullah berkata, dengarkanlah aku gitu ya, wahai manusia, dengarkanlah perkataanku. Sesungguhnya saya tidak tahu, kemungkinan saya tidak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini selamanya gitu ya. Nah, oleh karena itulah disebut dengan haji wada atau haji perpisahan atau haji penutup begitu ya. Karena ternyata Rasulullah setelah melaksanakan haji itu tidak sempat untuk melaksanakan haji pada tahun-tahun berikutnya karena keburu wafat begitu. Nah, oleh karena itu setelah mengucapkan perkataan seperti tadi itu, Rasulullah meminta para mustaminya itu untuk mendengarkan perkataan Rasul. Sebagian ada yang merasakan hal yang tidak enak begitu karena sepertinya Rasulullah sudah punya firasat bahwa tidak akan lama lagi beliau akan wafat. Ya, jadi momentum yang begitu memilukan pada waktu itu. Dan pada waktu itu, pada saat haji wada, Rasulullah memberikan semacam ceramah lah gitu ya, atau khutbah ya, atau ya bisa disebut juga wasiat ya. Ada hadis yang begitu terkenal pada waktu itu Rasulullah mengatakan, ala akhbirukum bil mu'min man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajaral khotoya wal dzanub. Nah, itu sangat fenomenal sekali ungkapan itu ya, atau hadis itu, bahwa seseorang di sini ada beberapa kategori yang diungkapkan oleh Rasulullah. Pertama ada mukmin ya. Seseorang itu dikatakan mukmin katanya apabila dia memberikan rasa aman kepada jiwa dan harta orang lain. Nah, aman gitu ya, kata kuncinya. Kemudian ada kategori muslim. Jadi seseorang dikatakan muslim kata Rasul apabila ia ucapannya tidak menyakiti orang lain. Ya, artinya lisannya dijaga ya, menjaga lisan. Barulah dia dikatakan sebagai seorang muslim jika lisannya dijaga. Kemudian yang ketiga, seseorang atau kategori yang diungkapkan oleh Rasul pada waktu itu adalah disebut orang yang mujahid ya, atau orang yang berjihad ya. Mujahid itu adalah ternyata orang yang
bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Bukan hanya orang yang berperang di medan perang begitu ya, orang yang jihad itu, tetapi ternyata orang yang sungguh-sungguh yang taat gitu. Taat dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang terakhir dalam hadis itu dikatakan orang yang hijrah atau muhajir. Muhajir ya. Muhajir, seseorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Meninggalkan dosa. Nah, 4 kategori ini yang diungkapkan pada saat itu melalui ceramah atau khutbah yang dilakukan yang disampaikan oleh Rasul pada saat Haji Wada, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah pada waktu itu ya. Nah, jadi ini adalah contoh ceramah yang dilakukan oleh Rasul. Nah, kita lanjutkan metode tanya jawab yang selanjutnya. Nah, metode tanya jawab ini dilakukan dengan cara guru mengajukan pertanyaan, kemudian peserta didik menjawabnya, atau bisa juga sebaliknya ya. Bisa guru menyampaikan pertanyaan kemudian murid menjawab, atau murid mengajukan pertanyaan kemudian guru yang menjawab. Contohnya adalah ketika Rasulullah itu sedang berkumpul di suatu majelis beserta para sahabat, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal ya, kemudian mendekat kepada Rasul dan tiba-tiba bertanya tentang rukun iman, kemudian rukun Islam dan ihsan ya. Yang dikatakan oleh orang itu adalah ma huwal iman, kata orang yang tidak dikenal itu. Tiba-tiba bertanya seperti itu. Ma huwal iman. Jadi bertanya tentang iman. Dan kemudian dijawab oleh Rasul, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir. Kemudian apa? Wal yaumil akhir. Lupa saya. Al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari ya. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, jadi rukun iman lah itu yang kemudian disebut sebagai rukun iman yang 6. Kemudian ditanya lagi setelah itu, ma huwal Islam? Al-Islamu, kata Rasul, huwa antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa aqimus shalah wa iqamus shalah wa atuz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait ya, seperti itu. Atau di dalam redaksi lain, al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas salata wa tu'addiyaz zakah al-mafruḍah wa tasuma ramadan. Nah, jadi inilah yang kemudian didasarkan kepada rukun Islam yang 5 itu. Kemudian ditanya lagi, ma huwal ihsan? Kemudian dijawab oleh Rasulullah ya, setelah ditanya ma huwal ihsan atau mal ihsan, Rasulullah menjawab, ka'an anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tetapi apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai rukun ihsan yang 1 itu. Nah, dari ketiga ini kemudian dirumuskan menjadi arkanuddin atau rukun-rukun agama. Nah, ini terjadi setelah proses tanya jawab yang terjadi antara orang yang tadi bertanya kepada Rasulullah. Nah, setelah itu, setelah terjadi tanya jawab cukup panjang, akhirnya orang yang tadi bertanya itu mengatakan kepada Rasul bahwa Anda betul ya.
atau Anda sudah benar, jawabannya itu benar. Nah, kemudian dengan jawaban itu membuat para sahabat terheran-heran, ini siapa gitu ya, tidak dikenal, kemudian tiba-tiba bertanya dan kemudian mendengar jawaban Rasulullah membenarkan begitu. Seakan-akan sudah paham betul, sudah tahu apa itu iman, Islam dan juga ihsan. Dan juga pertanyaan-pertanyaan lain seperti tentang hari kiamat gitu atau hari akhir. Nah, setelah itu tiba-tiba pergi orang itu. Nah, setelah pergi ditanya, "Itu siapa ya Rasulullah?" Kata Rasul, dia adalah malaikat Jibril yang kemudian mengajarkan tentang agama. Nah, ternyata dia adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Nah, itu adalah proses tanya jawab yang kemudian menjadi suatu metode dalam proses pendidikan Islam. Begitupun ada contoh-contoh lain banyak lah, seperti proses tanya jawab tentang Allah gitu ya, dan tentang syariat-syariat Islam yang lain, banyaklah contohnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah metode diskusi ya. Metode diskusi dilakukan dengan cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran dan membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan materi untuk memecah masalah tersebut. Nah, metode ini disebut juga dengan metode hiwar atau dialog ya. Hiwar itu dialog. Prinsip metode ini seperti musyawarah sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 38. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Nah, ini ya, harus jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini yang kemudian menjadi prinsip metode diskusi ya. Wa amruhum syura. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38 bahwa urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, kata Allah. Jadi ini yang kemudian mengisyaratkan kepada kita bahwa bisa juga proses musyawarah ini syuro itu digunakan dalam proses internalisasi nilai-nilai Islam atau nilai-nilai pendidikan. Dan ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah. Contohnya ketika proses waktu itu musyawarah dalam menetapkan strategi pada saat perang Khandaq ya, atau perang Ahzab. Pada waktu itu umat muslim terdesak ya. Yang pasukannya berjumlah 3.000 akan segera diserang oleh pasukan musuh yang jumlahnya 10.000, 3 kali lipat lebih ya. Ya. Dan kemudian terdesak umat Islam karena sekelilingnya itu pegunungan, sehingga medannya ini sulit untuk menghindar. Sementara satu-satunya jalan itu musuh itu tidak akan lama lagi tiba. Kalau kita mau memaksakan untuk berputar akan diserang gitu ya, kedapatan atau bentrok dengan musuh. Kemudian kalau untuk mendaki gunung juga sulit pada waktu itu ya, lama juga waktunya. Pada akhirnya Rasulullah memutuskan untuk ya sudah, kita berpasrah saja kepada Allah ya. Kalau Allah berkenan untuk menang, maka kita akan menang. Tapi kalau Allah berkenan untuk kita kalah, semoga Allah melindungi kita. Kira-kira begitu ya. Nah, tetapi kemudian ada salah seorang sahabat yang mempertanyakan strategi Rasulullah itu dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah wahyu yang diberikan Allah ataukah ini adalah keputusan engkau secara pribadi?" Nah, begitu ya ditanyakan, karena strategi itu seakan-akan ya tidak matang begitu. Kemudian kata Rasulullah, "Ya, ini adalah pendapatku," begitu. Nah, kemudian seorang sahabat itu yang namanya Salman Al-Farisi mengatakan bahwa kalau begitu saya mengusulkan bagaimana kalau kita membuat strategi untuk mencegah mereka atau musuh-musuh itu masuk ke wilayah kita, begitu. Nah, karena Salman Al-Farisi adalah orang Persia,
Kata Salman Al Farisi, kalau di negara saya di Persia itu, kalau untuk menghindari musuh kita membuat parit, ya, parit yang besar, yang lebar dan panjang sehingga menutupi area eh, area medan pertempuran, dan lawan atau musuh tidak akan masuk ke area pertempuran itu, medan perang begitu ya. Nah, karena idenya itu sangat bagus, akhirnya Rasulullah menyetujui, ya. Kalau begitu kita harus buat parit sekarang juga. Akhirnya dibuatlah parit atau khondak gitu ya. Nah, sehingga sampai 10 hari membuat parit itu, musuh datang tidak bisa lewat, mereka tidak bisa menyeberangi parit itu, karena begitu menyeberang mereka akan diserang, ya. Dan umat muslim kan pada waktu itu berada di atas berarti kan, karena di bagian perbukitan itu. Kemudian karena tidak bisa masuk, akhirnya musuh itu membuat penginapan atau mendirikan tenda-tenda lah gitu ya, untuk menunggu waktu yang tepat lah kira-kira begitu di seberang parit. Nah, sampai akhirnya tetap menunggu beberapa lama, ya mereka masih belum menemukan cara yang cepat untuk menyeberangi parit. Nah, selagi menunggu itu ternyata Allah mengirimkan badai yang besar dan menerjang tenda-tenda mereka sehingga hancurlah mereka, dan ya karena itu mereka kalah dan kembali ke tempat asalnya gitu ya, tidak jadi menyerang. Nah, itu adalah contoh proses musyawarah atau diskusi yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya begitu. Kemudian masih banyak lagi sebetulnya contoh-contoh diskusi atau dialog yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi garis besarnya itu ya contohnya, cukup seperti itu saja. Kita lanjutkan dengan metode penugasan atau disebut juga dengan resitasi ini ya, tugas penugasan atau resitasi. Nah, metode ini dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik dari seorang guru kemudian menjadi bahan untuk pembelajaran. Nah, jadi dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan, bukan hal yang salah tentu saja bagi guru untuk memberikan tugas kepada murid-muridnya ya, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan kompetensi, ya, meningkatkan kompetensi dan juga kemampuan belajarnya seperti itu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, dan tidak baik menjadi baik, sebagaimana prinsip belajar yang sudah kita pelajari dalam video sebelumnya. Nah, bagaimana dengan Rasulullah ketika menerima tugas dari Allah? Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk dari metode penugasan, ya, metode penugasan atau resitasi yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya. Di dalam surat Al-Muddatsir itu ada kan, ya ayyuhal muddatsir. Nah, ayat ini kan turun ketika baru saja Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro, kemudian karena saking shocknya begitu ya, kaget menerima wahyu, kemudian Rasulullah pulang, dan ketika pulang itu langsung minta diselimuti kepada istrinya Siti Khadijah. Nah, ketika diselimuti itulah turun ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Nah, maksudnya Rasulullah. Qum fa'anzir, ya. Bangunlah lalu berilah peringatan. Nah, ini kan suatu tugas ya, qum fa'anzir. Nah, bangunlah dan berilah peringatan. Ini adalah salah satu bentuk tugas. Maksudnya beri peringatan itu adalah dakwah ya, berdakwah, menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran seperti itu. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini rangkaiannya beberapa ayat awal dari surat Al-Muddatsir. Kemudian apa tadi setelah wasiyabaka fatahhir, kemudian warrujza fahjur wala tamnun tastakthir, seperti itu kan, walirabbika fasbir. Banyak perintahnya di situ, mulai dari memerintahkan untuk memberikan peringatan atau berdakwah, kemudian
mengagungkan Tuhan, ya, kemudian mensucikan atau membersihkan pakaian, kemudian perbuatan dosa itu disuruh atau diperintahkan untuk kemudian ditinggalkan. Kemudian wala tamnun tastaksir itu janganlah kamu memberi yang lebih banyak, maksudnya jangan memberi dengan maksud untuk mendapat balasan yang lebih banyak gitu ya. Kemudian wali rabbika fasbir adalah perintah untuk bersabar ya. Bersabar terhadap perintah Tuhan atau perintah Allah. Nah, jadi itu adalah contoh metode penugasan atau metode resitasi yang bersumber dari Al-Qur'an. Nah, metode resitasi ini juga ada contoh lain, misalkan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, hanya satu ayat. Itu kan perintah untuk berdakwah ya, artinya penugasan juga itu kan ya, sama saja. Dan banyak contoh-contoh lain yang bentuknya penugasan, perintah, bentuknya perintah begitu ya, dari Rasul kan banyak sekali lah. Kemudian kita lanjutkan metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini dilakukan dengan cara guru mempertunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran kepada peserta didik. Jadi memberikan contoh dan kemudian dipraktekkan oleh murid ya. Dulu Rasulullah pun melakukan itu. Contohnya adalah ketika Rasulullah mencontohkan sholat ya. Mencontohkan sholat dengan hadisnya pada waktu itu Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul kan begitu ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, ini kan demonstrasi ya. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk sholat dengan cara melihat Rasulullah sholat gitu kan. Nah, kemudian kan Rasul sholat. Oh, ternyata sholat itu seperti itu. Dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ada bacaan-bacaannya, Fatihah gitu ya. Kemudian ada membaca surat-surat, kemudian ruku, kemudian setelah ruku diam sejenak ya. Setelah itu bangkit dari ruku atau yang tidak, kemudian sujud dan seterusnya sampai kepada salam. Nah, itu adalah bentuk demonstrasi atau mencontohkan ya. Dan kemudian setelah itu Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk sholat. Atau contoh lain ketika lempar jumroh ya, Rasulullah kan ketika haji wada itu memberikan contoh bagaimana proses lempar jumroh yang dilakukan pada waktu itu ya. Pada waktu itu kan Rasulullah itu melempar jumroh itu dengan menaiki ini ya, dengan menaiki kendaraan beliau gitu ya. Jadi ternyata boleh gitu ya lempar jumroh dengan tetap berada di atas kendaraan itu. Nah, kemudian misalkan bagaimana sholat di atas kuda, itu kan Rasulullah juga mencontohkan gitu ya, dan kemudian diikuti oleh para sahabat. Itu adalah metode demonstrasi. Banyaklah contoh-contohnya ya. Kita lanjutkan. Metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini sebetulnya mirip-mirip dengan demonstrasi, tetapi ada bedanya sedikit ya. Kalau eksperimen itu dilakukan dengan cara guru memberikan instruksi untuk mencoba membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran sesuai tahapan yang diajarkan. Nah, jadi kalau demonstrasi itu guru mencontohkan. Nah, kalau eksperimen guru itu memberikan instruksi ya, atau memberikan deskripsi atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Begini, silahkan kerjakan. Itu eksperimen namanya. Dan kemudian murid mempraktekkannya.
Contohnya, oh ini mohon maaf salah ya, harusnya eksperimen. Contohnya Rasulullah pernah memberikan instruksi sholat dan juga tahapan-tahapannya. Suatu ketika ada sahabat yang datang ke dalam masjid, kemudian mengatakan salam, mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan kemudian dia sholat. Nah, setelah selesai sholat, kata Rasulullah, sholatlah karena tadi kamu belum sholat ya. Nah, perkataan itu atau perintah itu terjadi sampai 3 kali, karena ternyata kemudian diungkapkan, kata sahabat yang datang tadi itu, saya awam dalam hal ini, dalam hal sholat maksudnya, belum bisa lah gitu. Nah, kemudian diajarkan oleh Rasulullah kalau sholat itu ya caranya adalah dengan apabila engkau berdiri gitu, kalau kata Rasulullah begitu, apabila engkau berdiri hendak mengerjakan sholat, hendaklah takbir, kemudian bacalah apa yang mudah bagi engkau di antara Al-Quran, karena pada waktu itu kan belum bisa kan, berdasarkan pengakuan tadi sahabat tadi, belum bisa mengerjakan sholat begitu ya, maka baca saja yang mudah. Kemudian setelah membaca Al-Quran, ruku, setelah ruku itu sampai tenang di dalam ruku itu, atau tumakninah ya disebutnya, tumakninah. Kemudian setelah itu bangkitlah hingga tegak lurus atau yang disebut dengan i'tidal. Kemudian sujudlah ya, kemudian sujud hingga tenang, tumakninah juga. Kemudian bangkit dari sujud, kemudian sujud kembali, dan seterusnya sampai salam. Nah, itu jadi Rasulullah memberikan tahapan-tahapan itu, dan kemudian sahabat tadi itu mempraktekannya dan sampai bisa lah begitu ya. Nah, kemudian salah satu contoh lain adalah ketika Rasulullah mengajarkan tentang wudhu ya. Suatu ketika turun ayat ke-6 dari surat Al-Maidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, jadi di situ diajarkan tahapan-tahapan berwudu. Kata Rasulullah, kata Allah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Nah, jadi yang pertama harus aghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kalian. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq ya. Membasuh tangan. Membasuh tangan ilal marafiq sampai siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum yang ketiga. Wamsahu bi ru'usikum. Dan yang keempat, wamsahu bi ru'usikum itu artinya mengusap kepala ya, mengusap kepala. Dan yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bayn, maksudnya membasuh arjulakum itu kaki ya. Wa arjulakum ilal ka'bayn sampai dengan mata kaki, ka'bayn ya. Nah, ini yang kemudian dirumuskan oleh para ulama yang disebut sebagai rukun wudu ya. Ada membasuh muka, kemudian tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, dan membasuh kaki 4. Ditambah rukun yang pertama yaitu niat, dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi 6 ya. Nah, itu adalah salah satu contoh metode eksperimen pada masa Rasulullah. Lanjut, metode kerja kelompok.
Nah, metode kerja kerja kelompok ini sebetulnya mirip dengan tadi penugasan ya, hanya dalam hal ini penugasannya itu dilakukan secara berkelompok ya, tidak sendiri-sendiri. Jadi ada hal-hal yang bisa diselesaikan secara pribadi atau sendiri-sendiri ya cukup dengan resitasi biasa perorangan atau individu gitu. Tapi kalau yang memerlukan kelompok ya harus disesuaikan gitu ya. Berarti tugasnya adalah tugas kelompok. Nah, ini berlaku juga dalam pendidikan Islam ya. Dan ada dasarnya, didasarkan pada surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Nah, dikatakan bahwa tidak selayaknya atau tidak sepatutnya kaum mukminin itu pergi semua ke medan perang ya. Liyanfiruna kaffah itu tidak layak, semuanya pergi perang. Bagaimana kalau orang-orang yang hafal Al-Qur'an, yang pandai ilmu syariat atau pandai dalam hal-hal periwayatan hadis itu wafat semua dalam medan perang? Maka kita tidak akan menerima sanad-sanad keilmuan Islam sampai sekarang karena wafat semua orang-orang yang solehnya gitu, yang orang-orang yang alim ya, bukan soleh, orang-orang yang pintarnya wafat semua. Maka kemudian di dalam lanjutan ayat itu adalah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin gitu. Maka perintah selanjutnya adalah sebagian itu alangkah baiknya begitu ya. Sebagian atau sekelompok gitu ya, golongan yang lain itu memperdalam ilmu tentang agama begitu, dan kemudian memberi peringatan atau berdakwah lah gitu, waliyunziru qaumahum, berdakwah kepada umat atau berdakwah kepada kaum ya. Jadi di sini ada beberapa kelompok yang bisa kita bagi ya. Yang pertama adalah kelompok, nah ini dalam hal umat ya, dalam hal umat Islam ya, atau dalam hal ini adalah mukmin lah ya, al-mukmin. Nah, dibagi ke dalam dua kelompok menurut ayat ini ya, menurut ayat 122 dari surat At-Taubah. Yang pertama orang yang ikut berperang ya, atau mujahid ya. Orang yang berjihad di medan perang, tetapi ada juga yang menjadi mudaris ya, atau kalau mudaris kan pengajar, atau di sini karena perintah awalnya adalah memperdalam ilmu agama, berarti muta'allim gitu. Atau menuntut ilmu yang kemudian menjadi mudaris. Nah, jadi ini adalah konsep pengelompokan menurut Islam. Sebagian berjihad, berperang, sebagian lagi menuntut ilmu agama. Jadi jangan semua perang ya. Bagaimana kalau orang-orang yang hafal Qur'annya wafat? Bagaimana orang-orang yang hafal hadisnya wafat? Bagaimana orang-orang yang pandai menulis ya, pandai membaca juga wafat? Karena pada masa itu kan belum semua orang bisa membaca dan menulis kan begitu. Nah, sehingga pembagian kelompok itu atau pembagian tugas itu menjadi penting. Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari metode kerja kelompok dalam proses pendidikan Islam. Ya, kita lanjutkan. Metode kisah. Metode kisah ini ya berkisah. Jadi pendidikan itu juga bisa melalui kisah ya, atau bercerita. Nah, ini ditegaskan di dalam surat Yusuf ayat 3 bahwa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah begitu. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami wahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Nah, jadi kisah itu kan menceritakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang lampau biasanya ya. Nah, sebelum diceritakan itu kan orang-orang tidak tahu. Nah, setelah kita menceritakan kisah-kisah atau cerita-cerita masa lampau, orang-orang bisa menjadi tahu, bertambahlah pengetahuan, ilmunya, dan juga wawasannya begitu. Nah, maka metode kisah ini
Tadi sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 3 bahwa yang disebut dengan al-qasas itu atau kisah ya, ini menjadi salah satu metode yang begitu banyak di Al-Qur'an terdapat banyak di Al-Qur'an. Maka dari itu di Al-Qur'an itu sebagian merupakan kisah-kisah atau sejarah-sejarah itu. Termasuk dalam hal penamaan juga, ada surat yang dinamakan berdasarkan nama nabi, ya, nama orang-orang soleh, nama suatu kaum, misalkan begitu. Ya, ada surat Yusuf, ada surat Yunus, ada surat Ibrahim, ada surat Nuh, gitu ya, banyak kan. Ada surat Luqman, ya, orang soleh kan Luqman itu. Dan di dalam surat Luqman itu kita bisa belajar bagaimana mendidik anak, bagaimana menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak, ya. Kemudian ada surat Al-Imran misalkan, ya, keluarga Imran itu kan keluarga orang-orang soleh, ya. Kemudian ada surat Ar-Rum misalnya begitu. Nah, itu juga merupakan bentuk media ataupun bahkan disebut juga metode lah, metode dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan, khususnya dalam hal ini pendidikan Islam tentu saja. Nah, jadi melalui kisah ya salah satunya. Selanjutnya metode Amsal. Metode Amsal ini dilakukan dengan cara guru memberi materi pelajaran kepada muridnya dengan membuat atau melalui perumpamaan. Perumpamaan ini ya semacam contoh lah gitu ya. Nah, ini ada dasarnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Masalukum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Nah, di sini dikatakan masaluhum ya. Masaluhum. Jadi perumpamaan mereka ya, mereka di sini yaitu orang-orang yang ini ya. Orang-orang yang yang fasik lah dalam hal ini ya. Yaitu seperti orang-orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat gitu. Ya. Nah, ini adalah perumpamaan ya, masaluhum. Kemudian ada juga di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 26. Ya. Di situ dikatakan alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Itu. Jadi di ayat 24 itu dikatakan bahwa Allah mengumpamakan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, yang mana akarnya itu menghujam bumi sampai ke dalam, sampai pohon itu menjadi kuat gitu ya. Sementara wa far'uha fis sama, cabangnya atau ranting-rantingnya itu menjulang ke langit. Kemudian di ayat ke-25-nya dikatakan lanjutan pohon yang baik itu adalah dia berbuah memberikan manfaat kepada manusia atau kepada makhluk lain. Kemudian di ayat ke-26-nya dikatakan yang sebaliknya ya, bahwa kalimat yang atau ungkapan yang tidak baik itu seperti pohon yang tidak baik juga. Rapuh pohonnya, ya, tidak berbuah, tidak memberikan manfaat lah, bahkan lebih banyak madarotnya gitu. Jadi perumpamaannya itu ada dua. Yang pertama adalah pohon yang baik ya, yang disebut sebagai syajaratin thayyibatin tadi itu, kasyajaratin thayyibatin. Ada pohon yang tidak baik. Nah, ini perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah ya. Sementara ini kalimat yang sayyiat atau kalimat yang buruk gitu. Nah, itu adalah contoh amsal ya. Dan prakteknya pada proses pembelajaran juga bisa diterapkan ya, perumpamaan. Kemudian ada metode targhib wa tarhib yang disebut juga dengan metode reward and punishment ya, atau ganjaran ya, ganjaran dan hukuman. Jadi ngajar itu
kita perlu membuat suatu hal yang bisa memotivasi peserta didik. Nah, diantaranya adalah dengan cara ini, targhib wa tarhib atau reward and punishment. Kalau peserta didiknya bagus, berikan reward atau berikan targhib. Kalau tidak bagus atau buruk, berikan hukuman, tidak masalah. Asal hukumannya ini masih hukuman yang mendidik begitu. Nah, itu adalah salah satu metode pembelajaran ya, tidak masalah. Ini ada di dasarnya itu seperti di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar biji zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Begitupun orang yang berbuat kejelekan meskipun sebesar biji zarrah, dia akan mendapatkan balasan juga. Seperti itu. Nah, itulah barangkali beberapa metode dalam proses pendidikan Islam yang sampai hari ini pun masih bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.